Ya mungkin dari orang tua laki-laki mungkin lebih memilih AL kemarin itu. Ya waktu itu sampai ke hampir Pantoda, saya ngundurin diri, bukan ngomong sih, langsung nggak datang lagi itu untuk tes itu di AL, dan saya milih Polsus. 3, 2, 1, podcast session. Di sini saya kedatangan bintang tamu yaitu salah satu profesi di PT KAI yaitu Polsuska. Untuk lebih lanjutnya, untuk teman-teman biar tahu Polsuska itu apa sih, kita langsung saja ke abang kita Virus. Gimana hari ini? Ya seperti biasa. Seperti biasa. Iya, dinas. Dinas ya. Tadi kemana tadi? Ke Stasiun Sukacinta. Stasiun Sukacinta. Iya. Untuk patroli. 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 Bos saya patroli guys. Jadi Polsuska kerjanya patroli, itu salah satunya sih. Untuk kelanjutannya atau gimana sih abang kita ini sampai bisa jadi Polsuska sampai sekarang sih? Sebenarnya untuk jadi Polsuska itu, sebelum jadi Polsuska itu banyak hal yang sudah dilewati. Iya. Baik itu kuliah, tes, yang lain-lainnya di luar dari PT KAI. Gitu. Ya total dari tes itu mungkin ada 13 kali. Untuk yang di luar PT Kereta Apinya, di kereta apinya itu sudah 3 kali. Di luar 10, 13 kali di luar? 10 mungkin, 10. 10 kali? Ya. Tes apa aja itu Pak? Itu terdiri dari tes polisi, bank, TNI, dan Kemenkumham. Sebelum ke Polsuska nih, 3 kali di KAI, itu pertama ikut tes apa? Di tahun 2016 tes masinis. Tes masinis? Ya, terus gagal di ADM. Administrasi? Iya. Kasihan ya. Dan yang kedua itu tes di JJ. JJ? Iya, gagal di psikologi. Psikologi. Ya, baru yang ketiga ini Polsuska. Buat 3 Polsuska? Iya. Mau jadi Polsuska. Selama dinas berapa tahun dinasnya ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Iya. Melalui dari 10, 13, hampir 13 tadi ya? Iya. 13 ikut tes tapi nggak masuk di KAI 3 kali. Alhamdulillah yang ketiganya masuk jadi Polsuska. Iya. Itu dari orang tua gimana tuh? Ya, dukungan orang tua itu pasti. Pasti. Dukungan, doa yang pastinya. Dan sempat sih dipatah semangatin sama orang tua kan. Karena terlalu banyak tes. Dan orang tua tuh lebih mendukung untuk fokus ke kuliah. Kuliah? Iya. Tapi dengan gigi pengen cari kerja itu, alhamdulillah lulus. Jadi gigi ya? Jadi support dari bos jadi GG ya? Jadi kemarin berarti kuliah di ini terputus? Iya terputus sampai semester 7 kemarin di Asli mana nih Bang? Padang. Asli Padang. Oh nih untuk warga-warga Padang. Jauh dari Padang, dinasnya di Palembang nih, di P3. Jauh jadi Palembang. Ini sangat-sangat untuk warga Padang. Jadi jangan takut untuk mengejar cita-cita, bahwa cita-cita itu dari kita yang berusaha. Iya. Terus selama penempatan langsung di Pri3? Langsung di Pri3. Langsung di Pri3. Terus kerja Polsuska apa Bang? Ya sama aja kayak polisi lainnya atau TNI lainnya, yaitu menjaga aset atau PT Kereta Api itu tersebut. Ya jadi kayak polisi umum, dia tidak mempunyai wilayah yang tidak terbatas. Kalau kita polisian khusus itu mempunyai wilayah yang terbatas. Itulah wilayah PT Kereta Api. Oh iya. Jadi seluruh dari wilayah di Pri3 itu tanggung jawab dari Polsuska ya aset. Sebelum abang ikut semua tes dari 10-13 tadi sampai 3 tuh KAI, apa sih yang dipersiapkan sebelum ikut tes tersebut? Yang penting itu kesehatan. Kesehatan. Ya, kesehatan baik maupun di luar maupun di dalam itu harus disiapkan dahulu. Setelah itu sudah dipersiapkan, baru jasmani. Ya, penting olahraga rutin. Ya, baik itu lari atau jogging, push up, sit up, pull up. Ya, harus disiapin matang-matang. Untuk dari fisik? Ya, alhamdulillah sih. Kalau untuk fisik mungkin saya ada bela diri kan? Bela diri. Ya, bela diri karate dan juga hobi dalam olahraga bidang lain. Untuk karate itu harus dari Polsuska emang harus ketia karate atau enggak? Sebenarnya tuh bela diri itu tuh sebenarnya tergantung diri kita masing-masing. Ada maupun tidaknya.
Dari pihak kereta api pun tidak nanyakan. Berarti bukan persyaratan untuk masuk Posuska. Bukan persyaratan masuk Posuska. Berarti untuk persyaratan nggak tergantung sertifikat karate. Bukan. Karate. Terus untuk kesehatan kayak gigi itu gimana tuh kalau Posuska? Iya, sama kayak tes, mungkin kayak tes polisi atau tes TNI, hampir sama. Baik itu gigi, mata, tinggi berat badan, terus apa, telinga, THT itu kan. Ya jangan buta warna atau mata minus gitu. Tinggi minimal untuk Posuska syaratnya apa itu? 165. 165. Iya. Syaratan dari Posuska jangan buta warna, gigi harus Bersih, nggak berlobang, apa? Sama yang kotoran gigi itu kan? Iya. Berarti seluruh badan dicek dong. Iya, dicek. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Iya, dites. Kemarin dites itu. Iya. Dites. Jadi saat ini untuk maaf tuh kalau Iya, dites juga. dipegang juga. Iya. Wow. jadi teman-teman kalau ikut tes itu harus bersih dari seluruh bersih dari itu harus sebelum tes. Iya. Jadi sebelum tes harus semua bersih ya, Iya, harus bersih. Jangan ada sampai minus lah gitu. Saya dulu sempat pakai kawat gigi kan, behel selama setahun lebih mungkin. Ya dulunya tuh ada gigi kecil di tengah. Kayak gigi tingkik itu. Iya. Jadi itu tahun 2014 memutuskan pakai behel untuk melepaskan gigi itu. Supaya kalau itu sudah dicopot, kan gigi jarang. Iya. Makanya pakai behel itu supaya merapatkan sambil merapikan gigi. Oh. Iya. Jadi gigi harus rapi dan bersih. Untuk teman-teman yang ingin masuk Posuska, persiapkan dari sekarang mulai dari fisik dan mental ya. Iya. Banyak-banyak belajar mungkin Banyak ya. belajar. Sebelum itu belajar apa sih dipelajari untuk masuk Posuska? Mungkin aku sebenarnya belum tahu sebenarnya itu apa Polsuska waktu tes selama itu. Jadi selama tes dan juga perjalanan waktu saya juga nyari di Google kan. Apa itu Polsuska, gimana itu Polsuska gitu. Oh, setelah dipelajarin, oh itulah profesi Polsuska. Terus untuk persiapannya mungkin banyak ke psikologi mungkin. Psikologi. Ya, soalnya beda tes polisi umum sama tes Polsuska itu beda. Iya. Psikologinya beda. Psikologinya Ya, beda. mungkin lebih dekat sama tes TNI deh. Kalau untuk psikologinya. Oke. Jadi kemarin masuk tahun 2000 berapa dia? 2018 2018. Diksarnya di Bandung, di Bandung. di Cimahi Bandung di Cimahi. Itu diksarnya seperti kayak ala-ala militer dia. ala-ala militer. Maka dari itu Posuska itu badannya semua keker-keker kan, besar-besar semua. Wow, keren nih. Untuk kerjanya itu ruang lingkup dibagi atau kan ini ada penumpang nih kadang dari Ketapati ke Linggau. Itu kerjanya Posuska tuh ngawal demi keamanan. Demi keamanan dari stasiun keberangkatan sampai stasiun akhir. Wow, keren. Nah, ini bagi teman-teman yang ikut, yang mau siapa tahu ingin jadi Posuska, itu yang harus dipersiapkan mulai dari fisik, gigi. Tadi boleh bertato tak? Nggak boleh bertato. Nggak boleh bertato. Yang jelas WNI ya, yang jelas. Ya, WNI yang jelas. Kalau WNA nggak boleh masuk Jangan. Jangan. Enak ya kerja Posuska? Alhamdulillah. Enak. Kalau dari niat sudah mau kerja enak. Enak. Tapi cita-cita dari awal tuh Posuska atau yang lain nih? Sebenarnya kepolisian umum. Kepolisian umum. Iya. Tapi berhubung polisinya udah ini balik ke Sudah Posuska. gagal 4 kali. Sudah umur habis. Kebetulan ini buka. Kita berjuang dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Jadi walaupun nggak pakai polisi sama nih bajunya nih, Ya. baju hitam-hitam kan. Kalau dilihat dari jauh, brimob polisi Brimob, ini pasti iya. kan. Kalau udah dekat, Posuska. Oh, Polsuska. Posuska itu ada kepanjang nggak itu? Ada kepolisian khusus kereta api. Mantap. Nih, gini buat temen tuh, kalau yang ingin masuk Posuska ya gini nih, harus dipersiapkan dari awal, jangan ingin cita-cita ingin jadi Posuska malah ngerokok ya. Iya. Kalau bisa hindarin yang berbau narkoba, minuman keras atau merokok gitu kan. Hindarin itu kalau bisa. 2018. Mudah waktu. Jadi umur berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Masih single?
Masih. Iya. Di sini masih single. Kalau nanti ceweknya nonton di sini. Kan kalau single kan wajar kan? Iya. Tapi kalau udah nikah baru Waduh. terikat. Sudah nikah. Kalau di sini single, kalau udah balik ke Padang. Nah, piring bayang ini. Tidur luar. belum. Masih bujang. Penting jangan patah semangat untuk tes. Terus semangat tes. Ya. Kayak ada beberapa teman kan, habis tes baru 1 kali patah semangat, nggak ada semangat lagi untuk berjuang itu. Yang penting kita itu ingat orang tua, jangan menyusahin mereka. Dalam artian gimana itu? Ya setelah kita hidup berapa tahun sampai puluhan tahun nyusahin mereka, ya ketika kita tamat sekolah kalau emang pengen kerja ya bener. Kerja yang benar, ataupun mau milih kuliah ya kuliah yang benar. Kalau bisa ya cari prestasi Untuk membanggakan. Iya, setidaknya untuk membanggakan. Ya sampai gimana ya? Pernah tetangga waktu itu ngomong, ini orang ini gila tes. Ya, diomongin sama gitu. Iya, dia omongin sampai kayak gitu. Orang ini gila tes ini. Emang kan, emang perjuangan itu dari SMA pun sudah mulai jogging. Ya rutin jogging, olahraga, push up, sit up. Ya waktu libur jam 2 siang jogging. Lari. Iya, Panas-panas. panas-panas. Istirahat asar, setelah asar lanjut main bola dulu. Wow. Sebelum jadi Polsuska. Emang persiapannya itu harus mateng. Sampai dibilang itu tangga itu gila tes. Itu gimana tuh perasaannya? Sebenarnya ngedown itu bukan. Tapi ya itu sebagai motivasi kita. Motivasi. Motivasi aku untuk berjuang harus lebih giat. Ya sampai orang tua pun ngomong, sudahlah untuk tes. Untuk apa tes kalau nggak lulus? Bikin malu aja. Lebih bagus kamu kuliah, S1 mungkin kamu bisa tes selanjutnya di polisian mungkin kan. Tapi ya, aku mikirnya itu kemarin itu untuk kebanyakan sekarang, tapi banyak yang pengangguran. Iya banyak. Nah, makanya saya mikir ke sana kan, lebih baik saya fokus tes. Dan kalaupun mau kuliah, kan saat kerja bisa kuliah. Iya, benar. Ya itu mikirnya itu ya sampai sekarang pun sampai sebelum lulus ini pun ya mikirnya tes dan tes. Kuliah itu mohon maaf yang kuliah sebenarnya saya kuliah itu sebenarnya untuk pelarian. Untuk pelarian. Jadi kemarin hampir semester 7. Semester 7. Iya. Berhenti. Marah orang tua. Marah tuh enggak, sebenarnya kan ya alhamdulillah lulus sampai sini kan. Lulus sampai Jadi kerja. ada timbal balik. Ya, timbal balik. Oke. Jadi tetangga dinyinyiri bahasanya sekarang ya. Dinyinyiri tetangga gila tes. Gila tes. Jadi sebagai motivasi. Motivasi. Ya jangan patah semangat lah untuk tes. Terus yang orang dari rantau, ini anak tunggal. Ninggalin kampung halaman dan orang tua di rantau. Itu kalau di Padang tuh ada kayak kalau orang Padang tuh kalau nggak ngerantau keluar tuh apa namanya tuh? Kalau orang Padang tuh harus ngerantau. Harus merantau. Apa nama bahasa Padang itu kalau harus merantau? Ya gimana ya cara nyebutinnya itu? Kan harus merantau nih katung Padang tuh harus keluar dari Padang. Iya. Bahasa Padang ya. Untuk dirantau kalau ada kerajo, ancak keluar cari kerajo. Wah. Aku udah ngerti. Iya kan? Untuk apa di Padang? Daripada jadi pengangguran? Bagus cari keluar kota, cari kerjaan. Apapun kerjaan yang penting halal itu bagus. Daripada kerjaan yang enggak kan, duitnya haram. Jadi apa tadi? Mas Padang ya? Untuk adik kampung, ancak kerajo keluar. Itulah orang Padang tuh pasti ngerti. Jadi peribahasa orang Padang tuh harus keluar tadi kan? Pasti. Jadi di tetangga gila tes, jadi itu motivasi bagi kita. Motivasi harus. Jadi gimana caranya harus membuktikan kalau kita ikut tes tuh harus berhasil ya dia.
Tapi bukan dinilai negatif mungkin ya. Iya. Kita ambil nilai positifnya, berarti ini harus saya buktikan harus berhasil. Iya. Dulu waktu tes Polsus ini kan saya kan tes AL. Tes AL pernah juga? Iya. Iring-iringan sama tes Polsus. Jadi double gitu? Double tes. Heeh. Ya mungkin dari orang tua laki-laki mungkin lebih memilih AL kemarin itu. Ya waktu itu sampai ke hampir Pantoda. Saya ngundurin diri, bukan ngomong sih, langsung nggak datang lagi itu untuk tes itu di AL. Dan saya milih Polsus karena saya kepikiran saya ini anak tunggal, kalau saya di AL kebanyakan orang ngomong AL itu di laut kan, susah untuk baliknya ke rumah. Untuk pulang ke rumah tuh bakal susah. Saya mikir ke sana kan, oh berarti AL itu kayak gitu. Saya ini anak tunggal dan melihat Polsus itu ya sama aja kan, kerjaan itu pasti cari duit kan. Iya, benar. Polsus itu saya lihat ruang lingkupnya yang ada kereta api ini sekarang ini, kalau untuk di Sumatera kan ada Medan, Padang, Palembang dan Lampung. Saya mikirnya kalau mungkin ya mungkin di Sumatera dapatnya. Bisa balik ke Padang, pulang ke Padang kan. Saya mikir ke sana. Mungkin dari orang tua laki-laki ya, aku itu sempat ngedown. Kenapa harus milih ini gitu. Dan setelah hasil akhir hampir 2 bulan itu orang tua laki-laki itu ya kayak apa ya? Kayak ngejauh gitu loh. Ngindar jadi. Ngindar. Kita pilih Polsus. Tapi ya setelah berjalan waktu dan hasil akhir itu keluar, dan itu pun dikasih tahu sama apa keponakan papa kan. Di telepon malam itu jam 9:30 saya mau berangkat futsal kan. Mau main futsal 9:30 malam waktu itu. Di telepon hasil akhir keluar, lihat ya emang betul itu ada nama dan nomornya itu betul di Polsus kah? Alhamdulillah di situ melihat orang tua tersenyum itu senang, campur aduk, senang, sedih, ya air mata bahagia. Dan jangan lupa ada Tuhan. Jadi pilih Polsus kah? Dari orang tua nerima? Ya alhamdulillah nerima. Walaupun agak berat. Walaupun agak berat. Ya itu karena orang tua itu tidak mau melihat anaknya susah gitu kan. Dia kan tahu pilihan yang benar yang mana, orang tua kan lebih tahu untuk anak. Tapi di satu sisi kalau kita udah berhasil, orang tua mana yang nggak senang. Kita buktikan bahwa oh ini hasilnya kita dari gaul kerja di Polsus. Oke, itulah sekilas tentang perjalanan Bang Fairuz. Mungkin teman-teman nanti kalau naik kereta bisa ngelihat nih mukanya nih. Dari Kertapati ke Lubuk Linggau nih, namanya Bang Fairuz. Kalau temu di jalan, apa di IG enggak, Bang? Ada IG-nya. IG-nya ada? Iya. Nah, nanti IG-nya bisa dilihat di atas. Oke? Oke, itulah saja sekilas kisah dari Bang Fairuz dari awal masuk Polsuska sampai sekarang dinasnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya yang lain, silakan komen di bawah. Silakan komen kira-kira profesi apa lagi yang akan kita ulik dan kita bahas. 3, 2, 1 for session.